Hai semuanya, perkenalkan saya Deva Fatima Rahmat dan pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal Inggris melalui 5 Dimensions of Culture. Let's go! Oke, sebelum masuk ke pembahasan utamanya, yuk mari kita kenali terlebih dahulu negaranya. Inggris atau England merupakan salah satu negara yang berada di Eropa Barat dan merupakan bagian dari UK atau United Kingdom. Ibu kotanya adalah London dan bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Inggris. Selain dikenal sebagai negara dengan sejarah yang panjang, Inggris juga menjadi salah satu tujuan pendidikan bagi banyak mahasiswa internasional. Oke, sekarang kita masuk ke 5 dimensi budaya yang digunakan dalam pembahasan kali ini. Pertama ada individualism atau collectivism. Apakah suatu negara tersebut cenderung fokus pada dirinya masing-masing atau lebih senang untuk bekerja sama dan bergotong royong? Yang kedua ada uncertainty avoidance, membahas bagaimana masyarakat dalam suatu negara menghadapi situasi yang belum pasti atau dengan adanya perubahan. Yang ketiga ada power distance, tentang bagaimana hubungan dan jarak sosial antar orang-orang yang memiliki posisi atau kekuasaan yang berbeda. Lalu keempat, ini ada masculinity atau femininity. Nah, dimensi ini bukan membahas apakah suatu negara didominasi oleh laki-laki atau perempuan, tetapi lebih kepada nilai apa yang lebih dihargai dalam masyarakatnya. Apakah lebih menekankan pencapaian, kesuksesan, dan kompetensi, atau lebih mengutamakan kerjasama, kepedulian, dan kualitas hidup. Dan yang terakhir ada long-term or short-term orientation, di mana ini adalah membahas bagaimana suatu masyarakat memandang waktu dan masa depan. Pertama, individualism or collectivism. Jawabannya adalah individualism. Inggris cenderung memiliki karakter budaya yang lebih individualis. Namun, individualisme di sini bukan berarti masyarakatnya nggak peduli dengan orang lain ya. Tapi lebih tepatnya itu, setiap individu terbiasa memiliki tanggung jawab dan ruang pribadinya sendiri. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu mampu mengatur urusannya secara mandiri. Kedua, Inggris memiliki kecenderungan low uncertainty avoidance, yang berarti masyarakatnya itu relatif lebih terbuka dalam menghadapi situasi yang belum sepenuhnya pasti. Nah, dalam kondisi tertentu, mereka nggak akan menunggu hal-hal menjadi jelas sebelum akhirnya mengambil sebuah keputusan. Ketiga, Inggris dengan low power distance. Walaupun Inggris dikenal dengan sistem kerajaan yang memiliki posisi penting secara historis dan budaya, hubungan dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu menunjukkan jarak hierarkinya. Artinya, ketika memiliki ide atau masukan, seseorang dapat menyampaikannya dengan cara yang tepat tanpa harus merasa bahwa perbedaan jabatan membuatnya tidak boleh berbicara. Keempat, masculinity or femininity. Jawabannya, masculinity. Di Inggris, pencapaian kompetensi dan kesuksesan cukup mendapatkan perhatian yang lebih karena kemampuan seseorang dan hasil dari pekerjaannya dapat menjadi bentuk penilaian yang penting loh di sana. Terakhir, Inggris dengan short-term orientation atau orientasi jangka pendek, di mana mereka dapat melakukan penyesuaian ketika menghadapi kondisi baru karena mereka tidak selalu terpaku pada satu rencana yang harus dijalankan dalam waktu yang sangat panjang. Nah, dari karakter budaya Inggris yang sudah dibahas sebelumnya, ada beberapa kemampuan yang perlu dipersiapkan jika ingin tinggal di Inggris. Yang pertama, kita perlu memahami bagaimana cara berinteraksi dengan orang yang memiliki kebiasaan dan latar belakang berbeda. Kemudian kedua, kita juga harus beradaptasi untuk siap menghadapi lingkungan baru dan tidak kaget ketika menemukan kebiasaan yang berbeda dengan yang biasa kita lakukan. Terakhir atau yang ketiga, kemampuan untuk mengurus dan mengambil tanggung jawab secara independen terhadap diri sendiri juga cukup penting. Mengingat masyarakat Inggris cenderung menghargai kemandirian. Dengan memiliki 3 kemampuan-kemampuan tersebut, proses beradaptasi dengan kehidupan di Inggris tentu bisa menjadi lebih mudah. Melalui 5 Dimensions of Culture, kita dapat melihat bahwa masyarakat Inggris memiliki karakteristik yang cenderung individualis, fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, tidak terlalu kaku terhadap hierarki, menghargai pencapaian, serta cukup terbuka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching, bye-bye!